Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika yang saya ampu bersama pada saya Ismadi. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan tentang materi matriks. Apa itu matriks? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang matriks itu apa. Mungkin dalam modul matriks. Oke, masuk ke materi. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu akan saya bacakan slide apa saja yang nanti akan saya tampilkan. Yang pertama tentang penjelasan tentang matriks, yang kedua tentang jenis matriks itu, kemudian contoh soal tentang matriks, kuis, dan tugas. Yang pertama, pengertian matriks. Oke, sebelum kita memasuki tentang penjelasan pengertian matriks, alangkah baiknya saya tampilkan dulu permasalahan sehari-hari yang sering kalian temui terkait matriks. Kalian perhatikan baik-baik. Yang nomor 1, ini adalah contoh permasalahan yang sering kalian alami dalam kelas. Daftar hadir siswa dalam kelas. Nah, biasanya kalian akan menuliskan sakit, izin, alfa, dan sebagainya. Untuk menuliskan matriksnya bagaimana? Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian yang kedua ada kata harga kain di toko A dan B. Dari A dan B ini kita bisa tahu harga katun, drill, dan satin. Ini dalam ribuan, tapi karena ada ribuan maka saya tuliskan depannya saja. Oke. Kemudian bagaimana membuatnya? Oke, membuatnya seperti ini. Nah, yang pertama untuk Agus 013 disusun hanya angkanya saja, sedangkan keterangan-keterangan yang ada sakit, izin, alfa, kemudian Agus, Budi, Cica, Deni, nama anak tersebut kita hilangkan, kemudian kita susun dalam bentuk angkanya saja, kemudian kita kasih tanda kurung. Kemudian untuk yang kedua juga sama, tapi karena yang atas lebih banyak maka yang di sini akan lebih sedikit karena hanya membutuhkan 2 baris saja. Nah, ini hasilnya. Oke. Kurungnya kok berbeda? Ya, tidak apa-apa. Ini atas kesepakatan kita saja bahwa nanti untuk penulisan matriks itu menggunakan kurung yang seperti ini, kemudian yang satunya kurungnya yang kurung persegi. Oke. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang pengertian matriks dari permasalahan ini. Karena dari sini kita bisa melihat bahwa matriks itu penyusunannya menggunakan nilai-nilai dalam baris dan kolom. Oke, matriks. Ini pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom yang ditulis dengan tanda seperti tadi, kurung atau kurung persegi. Kemudian untuk susunan horizontal disebut dengan baris, sedangkan untuk susunan vertikal kita sebut dengan kolom. Jadi yang mendatar namanya baris, kemudian yang turun ke bawah namanya kolom. Oke. Dan bilangan-bilangan yang di dalam baris dan kolom itu kita namai dengan elemen. Ingat, nanti ketika saya menanyakan elemen, maka angka-angka yang kalian lihat di dalam matriks tersebut. Oke, ini adalah matriks yang permasalahan yang pertama tadi. Ada elemennya adalah 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1, 2, 0, 2. Oke, baris pertama terdiri dari angka 0, 1, 3. Kemudian baris kedua terdiri dari angka 1, 2, 0. Baris ketiga terdiri dari angka 5, 1, 1. Kemudian baris keempat 2, 0, 2. Kemudian nah, untuk kolomnya yang turun ke bawah atau vertikal ini memuat angka 0, 1, 5, dan 2. Kemudian untuk kolom kedua memuat angka 1, 2, 1, 0. Dan yang terakhir kolom ketiga memuat angka 3, 0, 1, 2. Kemudian matriks ini biasanya kita namai dengan menggunakan huruf kapital. Tapi pada kesempatan hari ini saya belum menuliskan di sini, nanti kalian bisa menuliskan sendiri. Matriks ini boleh dinamai sesuka kalian, tetapi menggunakan huruf kapital A sampai Z.
Misalkan ini adalah matriks A menggunakan huruf kapital. A sama dengan matriks. Nah, matriks ini bagaimana penamaannya? Penamaannya kita namai seperti ini. Matriks yang mempunyai 4 baris, ini barisnya, kemudian mempunyai 3 kolom, 3 kolom, dikatakan matriks urdu 4 kali 3. Maka kalau matriks ini kita namai matriks A, maka matriks A berurdu 4 kali 3. Begitu membaca. Kalian paham? Kalau belum paham, nanti silahkan bertanya di kolom komentar, atau langsung bisa koordinasi ataupun bertanya di grup WhatsApp yang saya buat. Oke, selanjutnya. Nah, ini bentuk umumnya. Yang tadi kita tuliskan tadi ada baris dan kolom, maka penulisannya adalah A11, artinya adalah baris pertama dan kolom pertama. Maka namanya elemen A11. Kemudian untuk berikutnya ini elemen 1, 2. Baris pertama, kolom kedua itu membacanya. Kemudian sebanyak A1N. Artinya baris ini baris pertama dan sampai kolom ke N. Penamaan ini sama sampai ke bawah sampai ujung. Yang paling ujung ini namanya baris M kolom N. Maka ini adalah elemen dari baris M kolom ke N. Dan penamaan matriksnya kita namakan matriks yang paling ujung ini M kali N. Maka matriks ini berurdu M kali N. Nah, di sini ada contoh, ada penjelasannya bahwa A untuk elemen A, M, N adalah elemen atau unsur matriks yang terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Seperti itu. Selanjutnya, jika suatu matriks mempunyai M baris dan N kolom, kita sebut matriksnya berurdu M kali N. Nah, itu yang seperti saya sebutkan tadi. Untuk penamaan M kali N didasarkan dari yang paling ujung ini untuk penamaan matriksnya. Oke, selanjutnya ada lembar kerja. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing sebagai latihan kalian sudah paham atau belum tentang materi yang saya sampaikan tadi. Oke, kalian coba tuliskan data keluargamu di kolom nama, umur, berat badan, tinggi badan. Misalkan nama ayahmu siapa, kemudian umurnya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Terus nama ibumu, umur berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kemudian kakakmu kalau punya, atau kamu sendiri, atau adikmu, masukkan semua. Yang penting data dalam satu keluarga itu. Kemudian setelah selesai, tuliskan dalam bentuk matriks. Jangan lupa dikasih nama matriksnya. Matriks A, atau mungkin karena keluargamu bernama Sahirin, maka matriksnya menggunakan huruf S. Matriks S sama dengan, nah seperti itu. Kemudian setelah itu yang nomor 2, kalian baru bisa mengerjakan kalau matriksnya sudah kamu buat. Kalau belum kamu buat, kamu tidak akan bisa menyelesaikan untuk soal nomor 2. Oke, tulis di buku kalian untuk sebagai latihan, biar nanti ketika kita sudah masuk untuk tatap muka, kalian sudah paham, dan tinggal yang tidak paham bisa ditanyakan secara langsung oleh guru. Kemudian kita akan bahas yang kedua tentang jenis matrik. Jenis-jenis matrik itu ada beberapa jenisnya. Seperti yang pertama, namanya matriks 0 karena elemen-elemennya memuat angka 0. Kemudian matriks baris yang hanya memuat barisnya saja. Kemudian ada matriks kolom yang memuat hanya kolomnya saja, dan penulisannya juga harus sesuai dengan namanya, karena namanya matriks kolom makanya menuliskannya harus vertikal ke bawah. Yang baris juga sama, harus horizontal seperti itu. Selanjutnya ada matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Nah, matriks persegi ini bentuknya mesti persegi, tidak mungkin segitiga, karena nanti juga ada matriks segitiga. Oke, jadi ukurannya berordo yang sama antara baris dan kolomnya, maka namanya matriks persegi. Kemudian untuk matriks diagonal ini
hanya diagonalnya saja, diagonal ini. Contohnya untuk matriks E, ini ada min 1, 2, dan 5. Ini merupakan diagonal. Kalau dalam persegi ini namanya diagonal sisi. Maka matriks diagonal itu hanya yang ada nilai angka selain 0 itu di diagonal. Ini namanya matriks diagonal. Dan lainnya diisi oleh angka 0. Selanjutnya untuk matriks satuan atau sering kita sebut matriks identitas. Ini artinya ini bernilai utama diagonalnya adalah 1. Nah, ini di sini ada matriks berurut 2x2, kemudian berurut 3x3, dan berurut 4x4. Dan diagonalnya semua angka 1, maka namanya matriks identitas. Kalau di dalam bilangan itu kita biasa ketemu dengan angka 1. Nah, ini sama dengan matriks identitas. Identitas itu sama dengan bilangan angka 1. Kalau di dalam bilangan bulat ini adalah angka 1. Kemudian untuk matriks skalar. Nah, matriks skalar ini matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama tetapi bukan 0 dan semua elemen lainnya 0. Ini namanya matriks skalar. Selanjutnya adalah matriks segitiga atas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada matriks yang segitiga. Segitiga di sini artinya matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya nilainya angkanya 0. Dituliskannya 0 elemen-elemennya. Kemudian untuk matriks segitiga bawah, maka yang elemen-elemen 0 itu di atas diagonal. Itu berkebalikan. Oke, setelah itu kita akan masuk ke contoh soal matriks. Perhatikan, ini adalah contoh soal. Saya punya soal nilai ulangan matematika dari ulangan pertama, kedua, dan ketiga dari 4 siswa. Nilainya 80, 80, 81 untuk nilai Adi. Kemudian untuk Rudi 81, 75, 77. Kemudian Iwan 85, 80, 75. Dan Sari 90, 95, 100. Bagaimana menuliskan matriksnya? Oke, caranya seperti ini. Matriks A kita namai matriks A. Boleh B, boleh C, boleh, dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan bahwa kita memberi nama. Yang penting matriks itu beri nama A. Di sini saya memberi nama A. Matriks A sama dengan, kita tinggal merubah bentuk matriksnya menjadi 80. Kemudian elemen-elemennya kita tuliskan 80, 80, 81, 81, 75, 77, 85, 80, 75. Kemudian 90, 95, 100. Oke, ini cara penulisannya. Kemudian bagaimana menuliskan elemen-elemennya? Nah, ini elemennya. Untuk baris pertama, kolom kedua, kita amati baris pertama. Ini baris pertama, kolom kedua adalah yang ini, maka angkanya adalah angka 1. Seperti yang saya seperti kursor yang saya taruh di angka 1, ini adalah posisi baris pertama kolom kedua. Sedangkan untuk elemen kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, maka elemennya adalah angka 0. Untuk elemen baris ketiga dan kedua adalah baris ketiga kolom kedua, maka ini adalah dengan angka 6. Kemudian elemen 4 baris keempat kolom ke-1 adalah angka 3. Elemen baris kelima kolom ketiga adalah ada tidak? Nah, ternyata barisnya hanya sampai ke 4 dan kolomnya hanya sampai ke 3. Maka dari itu, maka elemen baris ketiga dan kolomnya tidak ada. Oke, jumlah barisnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Kolomnya 1, 2, 3. Kolomnya ada 3. Maka matriks Z ini berurut 4 kali 3. Oke. Nih, penulisan matriks Z-nya
seperti tadi, jumlah baris ya kalikan jumlah kolom. Oke, seperti itu contoh soalnya. Kemudian ada kuis. Nanti untuk kuis kalian bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Nanti saya kasih tautannya untuk biar kalian bisa mencoba-coba kuisnya dan persiapkan. Nanti adalah nama, kemudian masukkan email, kemudian kelas dan nomor absen. Saya skip saja kuisnya. Oke, untuk tugas yang terakhir tolong kalian catat, kemudian kalian kerjakan. Jangan lupa setelah nanti ada instruksi dari saya untuk mengumpulkan, kalian harus siap mengumpulkan. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan dengan baik, jangan sampai terjadi kesalahan, dan bisa menanyakan ke teman-teman kalian untuk menyelesaikan soal yang saya berikan ini. Karena ini wajib dikerjakan, tolong jangan sampai terlewatkan satu pun. Karena selama masa pandemi ini, Bapak Ibu guru, khususnya saya juga tidak bisa tatap muka dengan kalian, maka kami memberi tugas biar kalian bisa belajar di rumah, tidak ketinggalan pelajaran, dan dapat ilmu yang bermanfaat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam maju maju jaya. SMK Negeri 1 Benyamin, maju maju jaya. Terima kasih.